Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kaum Salafi membid'ahkan Maulid. Ya. Dan ketika saya sampaikan bahwa Muhammadiyah berdasarkan putusan Majelis Tarjih bahwa Maulid itu mubah karena tidak ada dalil larangan maupun perintahnya. Tetapi ya, oknum-oknum salaf yang berinteraksi di channel saya berkeras itu bid'ah dengan argumentasi yang macam-macam. Ya, ada yang mengatakan tradisi Syiah, ada yang mengatakan seharusnya berpuasa karena Nabi pada hari Senin berpuasa. Dan ketika ditanya, Nabi mengatakan, karena di hari Senin saya dilahirkan dan saya diutus sebagai Nabi. Sementara Aswaja mengatakan Maulid ini sunnah. Ya, kemudian menghadirkan dalil hadis. Ya, dan hadis tersebut ternyata dipertanyakan kesohihannya, sobat-sobat. Sudah menjawab panjang lebar ya mengenai pemahaman Salafi yang memahami Maulid sebagai bid'ah. Misalnya, seharusnya berpuasa katanya karena Nabi di hari Senin berpuasa. Tetapi berpuasa di hari Senin sesuai kelahiran tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in. Tidak pernah. Hanya Nabi yang melakukan puasa di hari Senin sesuai hari kelahiran. Karena kalau ini diikuti, dilakukan juga oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentu saja mereka akan berpuasa di hari, ya bisa saja bukan hari Senin, bisa saja hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena hari kelahiran seseorang dan yang lainnya tentu saja tidak sama. Meskipun ada yang sama, tetapi tidak akan semuanya sama. Jadi, kalau ingin mengikuti Nabi berpuasa sesuai hari kelahiran, ya harusnya yang lahirnya di hari Selasa, dia berpuasa di hari Selasa. Begitu juga yang lahirnya di hari Rabu. Tetapi kan tidak ada. Artinya, puasa di hari Senin sesuai kelahiran khusus untuk Nabi. Lalu ada yang nanya, mana dalilnya? Dalilnya itu. Nabi mengatakan, saya berpuasa di hari Senin karena hari Senin saya dilahirkan dan diutus. Lalu kenapa ya umat Islam banyak melakukan puasa Senin? Tetapi ingat, bukan hanya di Senin, ada pasangannya, yaitu hari Kamis, Senin dan Kamis. Apakah ini berdasarkan perkataan Nabi bahwa dia puasa di hari Senin karena dilahirkan? Ternyata tidak. Ada sabda Nabi yang lain. Nabi berpuasa di hari Senin dan Kamis karena pada hari Senin dan Kamis amal kita diangkat
kepada Allah. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat kepada Allah, saya sedang berpuasa. Artinya ini dalil puasa di hari Senin dan Kamis. Bukan karena ya hari kelahiran Nabi. Ya. Oke lah. Sekarang kita simak dulu. Ya, mari kita sama-sama simak cuplikan video ini. Ya. Apakah Maulid itu bid'ah, sunnah, atau mubah? Nah, setelah menyimak video ini, maka sobat-sobat semuanya, baik yang pro maupun yang kontra, akan bisa menarik kesimpulan dengan catatan berpikiran jernih, berhati terbuka, jangan sentimen, jangan mendahulukan egoisme. Ya. Kita kan sepakat dalil kebenaran Islam itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baiklah, kita sama-sama simak dulu cuplikan video berikut ini. Terkait dengan Maulid Nabi, kalau yang dimaksud menjadikannya sebagai hari raya, maka jelas ada dalil dari Nabi, la 'ida illa 'idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Maulid Nabi bukan hari raya, dia adalah hari bersejarah, bukan hari raya. Yang kedua, Maulid Nabi disebut bid'ah karena di sana terdapat ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dilarang. Kemudian juga menganggap roh Nabi datang yang disambut dengan berdiri, yang biasa disebut sebagai mahalul qiyam. Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa roh Nabi hadir, tidak ada. Sehingga ketika meyakini roh Nabi hadir, maka ini jelas keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebatas pendapat. Dan jika menyangkut masalah keyakinan, mestinya dalilnya bukan pendapat, tapi dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tidak bisa menyangkut masalah keyakinan itu berdasarkan kepada perkataan, karena menyangkut masalah keyakinan sumbernya harus wahyu dari Allah, baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita bahwa roh Nabi hadir lalu kemudian perlu disambut dengan cara berdiri. Itu tidak ada. Adapun yang terkait dengan Maulid Nabi ini, fatwa di Tarjih Muhammadiyah, prinsipnya adalah tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ini menurut Tarjih Muhammadiyah. Jadi Maulid Nabi itu tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Maka hukumnya menurut Tarjih itu sesuai kepada acaranya. Sesuai kepada acaranya. Kalau acaranya tersebut mubah, maka hukumnya mubah. Kalau dalam acara tersebut berlebih-lebihan kepada Nabi, jelas tidak boleh. Kalau terdapat kesyirikan, jelas dilarang. Kalau terdapat keyakinan-keyakinan yang tidak dituntunkan, maka jelas hukumnya itu haram, karena termasuk bagian dari bid'ah. Maka dilihat acaranya bagaimana. Jadi hukumnya sesuai dengan acaranya jika ditinjau dari fatwa Tarjih Muhammadiyah. Selama acaranya itu sebatas memanfaatkan waktu libur, manfaatkan waktu saat itu dengan pelayanan kesehatan,
dengan kesehatan gratis atau bakti sosial atau pengajian, itu monggo. Tetapi kalau kemudian menganggap roh Nabi hadir lalu dibuatkan sambutan atau ritual-ritual, maka disitulah disebut bid'ah atau tidak ada tuntunannya. Nah, sobat-sobat, jadi jelaskan. Sobat sudah bisa menyimpulkan kan? Jadi ya tidak bisa kita serampangan mengatakan ini bid'ah atau mengatakan ini sunnah, tetapi harus diteliti, dicermati ya secara komprehensif dan menyeluruh, dan juga harus kontekstual sehingga kita mendapat kesimpulan yang utuh dalam menetapkan sesuatu, menilai sesuatu itu bid'ah, mubah atau sunnah. Ya, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.